Assalamualaikum, hai, selamat siang. Kali ini aku akan ngobrol santai bersama dua orang mahasiswa master atau S2 yang saat ini tengah menempuh pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM secara gratis. Mereka adalah Hazairin Alfian, mahasiswa master jurusan pengurusan komunikasi, dan Muhammad Agung Arifatur Rahman, mahasiswa master pendidikan matematika. Mereka berdua adalah mahasiswa yang beruntung karena berhasil mendapatkan beasiswa penuh dari Nusa Tenggara Barat tujuan Malaysia batch pertama. Selain mendapatkan biaya kuliah penuh secara gratis, mereka juga mendapatkan uang saku sebesar Rp1.000 per bulannya. Loh, kok bisa sih? Nah, mau tahu? Simak yuk obrolan singkat kami. Oke Agung, berapa orang totalnya yang dari Lombok datang ke Malaysia? Jadi kalau sepengetahuan saya kurang lebih sekitar 120. 120 orang? Iya. Laki-laki dan perempuan? Laki-laki dan perempuan. Kalau totalnya itu kayak berapa? Mau hujan ya? Kalau totalnya berapa saya nggak pasti ya. Tapi yang jelas kita ke 5 kampus yang ada di Malaysia. Di mana aja? UKM, UPSI, USM, UPM, UUM, sama UTEM. Oh, UTEM. Teknik Melaka. Nah, kenapa kalian di UKM? Atau memang ya memang penempatannya di situ gitu atau memang pilihan? Jurusan ya, karena jurusan yang kita ambil adanya di sini. Ada sih di tempat lain, cuma mungkin kuotanya ya. Jadi dibagi beberapa. Kayak saya matematika ada di UPSI ada, tapi saya ditempatkan di sini mungkin karena di UPSI udah penuh, jadi saya ngambil ke sini aja. Oh, jadi nggak ada kategori khusus kenapa saya mau di UKM deh. Jadi bukan kita yang menentukan ya? Iya, kita yang menentukan. Oh, yang menentukan? Kita yang menentukan. Tapi kalau yang jurusannya ada di beberapa tempat, semisal saya ngelihat juga kondisi di UPSI penuh, ya saya ngambil di UKM. Oke. Dulunya waktu S1 jurusannya yang sama juga? Kalau saya pendidikan matematika, tapi kalau Bang Alfian, saya juga FKIP juga, Mbak. Iya, bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Iya. Sekarang ngambil komunikasi. Komunikasi masternya. Jadi beda-beda nanti ininya ya. Yang penting nanti mungkin kalau ada rezeki Mbak ya untuk PhD-nya biar tetap linear gitu. Di UKM juga? Ya, dimanapun juga ya? Yang penting komunikasi lagi. Jangan lain lagi gitu. Jangan lain lagi. Ntar beda lagi nih jadi fisika gitu ya. Nah, ini jadi kalian sudah berapa lama di Malaysia kuliah di UKM ini? Mendapatkan beasiswa ini? Kita masuk Malaysia per tanggal 1 Februari. 1 Februari 2020? 2020. Ya, sebenarnya batch 1 itu berangkatnya itu September 2019. Tapi untuk yang kampus ada kesalahan teknis di UKM itu, Mbak. Bukan salah penyedia beasiswa kami, tapi yang kampus ada sedikit kendala. Akhirnya kami tertunda 1 semester. Oke. Jadi teman-teman kami di kampus lain itu udah berangkat di bulan September, duluan, sudah mulai belajar sudah gitu. Duluan gitu. Jadi mengejar ketinggalannya gimana? Ya nggak ngejar, Mbak. Nggak ngejar, ikutin udah aja gitu ya. Jadi kami baru Februari ini 2020 semester 1. Mereka pada semester 2 dan mau semester 3 gitu. Padahal sama programnya. Sama batch 1. Batch 1 juga. Oke, nggak apa-apa. Jadi mereka antar lulus duluan gitu ya? Iya. Ya nggak apa-apa, sama-sama 3 semester aja gitu. Terus kan dapat uang sakunya Rp1.000 nih ya. Ini kalian dapatnya berupa ringgit atau rupiah? Kemarin sih rupiah ya, sampai sekarang. Kalau dapat uangnya rupiah, tapi dilihat dengan kondisi nilai kurs juga. Jadi intinya tetap Rp1.000, berapapun kursnya kadang naik, kadang turun gitu. Iya, betul. Kurang lebih ya. Ngambilnya di mana? Di Bank Malaysia atau kalian harus mereka yang dari Pemprov Lombok transfer? Kan kita dibuatin rekening. Setiap award itu dibuatin rekening, Mbak. Jadi pemberi beasiswa tinggal transfer saja gitu. Rekening di Malaysia? Rekening yang dibuat itu kebetulan kami dibuatkan rekening Indonesia. Tapi nariknya ya pakai itu juga gitu. Oh, jadi rekening Indonesia yang bisa diambil duitnya di ATM sini gitu ya. Oke. Ini enak banget ya udah dapat kuliahnya gratis sampai dengan lulus, terus juga dapat uang saku Rp1.000. Rp1.000 itu lumayan besar banget, dan kalau misalnya makan di kampus itu sekali makan mungkin nggak sampai Rp30 satu hari ya? Satu hari kita makan di kampus paling 1 kali. Satu kali, sisanya? Makan di rumah.
Oh, makan di rumah, masak, beli bahan pokok ke pasar, terus udah masak sendiri. Masak sendiri, bisa masak. Ini ahlinya nih. Yang berkeluarga lebih ahli. Oh, yang berkeluarga lebih ahli. Ini di rumah berapa orang? Kami bertujuh. Kebetulan di UKM kita ada pisah pertemuan kita ya. Kita ada 22 orang. Kami kebetulan bertujuh. Ada di tempat lain yang cewek 10 orang dan cowok lagi 4 orang. Ini tempat tinggal ditentukan atau cari sendiri? Cari sendiri. Nanti setelah itu harganya tinggal dilaporkan, gitu? Enggak. Oh, jadi pelaporan. Termasuk 1.000 ringgit itu ya? Tinggal sepinter-pinter kita manajemen mengolah uang itu ya? Uang itu. Nah, menyewa sendiri rumah di Malaysia, orang kan akan menganggapnya, kan rumah mahal kalau mau nyewa gitu. Berapa sih yang kalian sewa harganya? Dibanding teman-teman lain sebenarnya kami masuk kategori mahal. Karena mau nyari yang murah udah nggak ada. Oh, mewah. Ini hidup mewah ini. cukup mahal lah gitu dibanding teman-teman yang lain. Apalagi yang di kampus-kampus lain yang kami juga ya Allah ngarep banget segitu murahnya gitu. Karena bisa lebih saving lagi, lebih hemat lagi gitu ya. Terus tinggal bertujuh. Biaya makan juga makan di rumah patungan juga gitu. Listrik, internet, air gimana? Semuanya patungan. Oke. Lalu apa lagi biasanya yang kalian lakukan? Biasanya mengikuti kegiatan kampus gitu? Iya, kegiatan kampus ya. Kami banyak teman-teman sih pada ke perpus, Mbak. Ngerjain tugas gitu. Karena kan kalau master ini, Mbak, apalagi kami ini mode C ya, yang coursework gitu. Jadi tugasnya itu penuh banget. Lebih banyak banget tugasnya. Kalau riset kan tinggal riset doang gitu. Nyari data gitu, data. Kalau kami ya kuliah kayak orang S1. Tapi kami sempatkan untuk berbuat sesuatu juga sih. Berbuat sesuatu. Iya, benar. Kayak kemarin kan nggak tahan kalau nggak berbuat sesuatu. benar nggak tahan kemarin kalau nggak kita buat beraktivitas. webinar. Kita buat webinar loh, Mbak, kemarin. Webinar apa itu? Ini sebenarnya untuk ini kita menggalang dana COVID ini gitu, Pak, biar bisa bantu kita kirim ke NTB juga gitu. Seminarnya sih tergantung dari disiplin keilmuan masing-masing. Yang penting kita bisa berkontribusi paling tidak dari disiplin keilmuan kita masing-masing. Misalnya kayak saya yang komunikasi kemarin dikasih menjadi pemateri nyampein masalah komunikasi krisis. Teman yang lain juga dikasih bagaimana pendidikan matematika dijalankan selama COVID, mungkin salah satu contoh gitu. Luar biasa. Tergantung bidang. Lalu ini kan selama COVID kita mulai dari Maret tanggal berapa ya? 18 atau 20? 18 ya. Praktis tidak ada perkuliahan sama sekali atau secara online? Tetap kuliah online. Tetap kuliah. Atas talian kalau katanya. Atas talian, kalau kita dalam jaringan ya. Daring. Daring. Ya. Nah, ini kalau master berapa semester sih harusnya lulus? 3. Iya, kelihatan banget ya, saya bukan anak nggak pernah kuliah master. Normalnya sih 4. Normalnya 4. Oh, normalnya 4. Karena program beasiswa kami 3, akhirnya kami melaporkan ke masing-masing ketua jurusan gitu kan. Akhirnya dia bilang, oke, nggak apa-apa kalian ngambil lebih mata kuliah, yang penting kalian bisa selesai 3 semester gitu. Karena kita kan selesai 3 semester, artinya hanya setahun setengah ya? Iya, 1 tahun setengah. Karena beasiswa cuma meng-cover 1 tahun setengah. Ya kalau di cover 2 tahun kami lanjutin 2 jadi tahun. Satu tahun 3 semester, lulus nggak lulus terserah deh, pokoknya cuma sampai situ kita membantu biayanya. Kalau misalnya kita gitu belum ya? lulus, maka Anda biaya sendiri. Biaya sendiri. Dan juga uang bulanannya juga sudah hilang. Sudah semuanya udah berhenti gitu. Sudah berhenti. Itu lumrah sih di mana-mana provider beasiswa sama. Memang begitu ya. Ya, kalau udah dijamin di MOU-nya 2 tahun berarti sampai 2 tahun. Jadi kalau ada penandatanganan MOU dulu ya? Iya, ada. Sebelum berangkat itu kita tanda tangan MOU dulu. Sebelum berangkat kuliah ke Malaysia, apa yang Alfian lakukan dan juga nanti Agung yang lakukan sebelumnya di Lombok? Mungkin Agung juga. Iya, Agung dulu. Dia mau nyontek jawaban kamu nih. Jadi kalau saya sebelumnya kerja, Mbak. Selesai kuliah saya 2017. Saya kerja sambilan memang niat melanjutkan sekolah. Pengen banget gitu ya. Pengen banget. Cuma nggak mau ngoyo. Ngebebanin orang tua. Betul. Gitu. Sama ya. Kalau orang Rusia katanya ngoyo. Oh gitu. Rusia bagian Jawa Tengah. Jadi gitu. Jadi saya sambil kerja, sambil ini juga informasi. Nyiapin persyaratan. Kayak bahasa itu kan persyaratan yang baku, Mbak. Jadi itu yang saya siapkan, kayak les bahasa Inggris, belajar otodidak. Tapi saya juga sambil ngajar juga sekalian. Kebetulan saya kerjanya di travel umroh, nggak sesuai. Jadi nggak sesuai panggilan hati gitu ya? Nggak sesuai, saya tetap ngajar. Jadi saya pulang kerja tuh jam 5,
jam 5 saya ngajar. Habis itu maghrib saya les. Wah, ini memang aktivis sih. Aktivisnya tapi bukan di kampus ya, di dunia sosial dalam sesungguhnya gitu. Kalau Alfian, apa yang dilakukan sebelum mendapatkan beasiswa ini? Karena kan sebelumnya itu kita diprediksi berangkat itu September kayak teman-teman yang lain bahkan. Akhirnya saya resign gitu dari kerjaan. Tahu-taunya ada kesalahan teknis. Ya teknis, akhirnya ketunda gitu. Jadi saya nggak kerja gitu. Enggak. Kenapa jadi resign awal-awal gitu ya? Ya kalau yang itu ya. Tapi akhirnya ya udah, akhirnya nggak kerja. Karena saya nggak kerja, akhirnya saya ngasuh anak gitu, pegang anak gitu. Oh, ngasuh anak? Ya, jadi soalnya istri juga dia memulai perkuliahannya di saat yang sama? Iya, di dia juga dapat LPDP gitu. Dia dapat di Indonesia. Di Indonesia. Oke. Lalu ada tidak sebelum kalian berangkat ke Malaysia ini persiapan? Wah, ini bahasanya beda nih, makanannya beda nih gitu. Apa persiapannya untuk datang ke sini? Pasti. Tapi biasanya dibuat candaan sih sama teman-teman. Kamu ke Malaysia, ayo dong kita latihan bahasa Upin Ipin gitu. Jadi pada nonton Upin Ipin, oi. Oh, gitu. Jadi nonton Upin Ipin. Iya. Lalu apa lagi? Tapi yang lainnya sih palingan persiapan bagaimana sih orang menjalani kuliah S2 gitu, Mbak. Sama tidak dengan apa yang dibayangkan dengan yang terjadi sama di lapangan? Sama sekali nggak sama, Mbak. Nggak sama ya? Ya apa ternyata lebih ekstra, butuh tidak sesuai lah gitu dengan apa yang saya bayangkan. Saya pikirnya kan mirip-mirip kayak S1 gitu kan. Tapi ternyata ya Allah. Beda banget gitu ya. Beda banget, mesti benar-benar siap. Ini siap bagi siapa-siapa yang mau misalnya mau master gitu, kuliah ke master gitu. Betul. Persiapannya adalah mental, kemudian harus benar-benar siapkan. Memang suka belajar gitu. Harus benar-benar baca buku terus gitu ya. Jurnal sekian puluh kita mesti baca per minggu gitu. Kalau enggak susah. Oke. Agung, bagaimana persiapannya waktu mau datang ke Malaysia? Persiapan atau awal sih makannya nggak cocok nih, beda dengan makanan Lombok gitu? Iya, itu juga sih. Jadi ada dua yang saya persiapkan, yaitu nanti kulturnya di sini kayak gimana, yang kehidupan sosial, sama itu budaya belajar di sini kayak gimana. Kalau dari segi budaya belajar, benar yang dikatakan Bang Alfian. Beda sama ekspektasi awal kita gitu. Ekspektasinya santai nih kayak satu gitu. Ya benar-benar kayak kita bakal fokus untuk penelitian atau apa gitu. Tapi makin sini kayak benar-benar kita dituntut belajar lebih lagi gitu. Tentang harus belajar dan belajar gitu ya? Belajar. 1 minggu itu saya 6 hari kuliah. Kalau Bang Alfian mungkin kurang. 6 hari itu termasuk Sabtu kuliah ya? Sabtu saya kuliah. Wow, luar biasa. Jadi saya Sabtu juga kuliah. Setelah itu untuk kultur, untuk sosialnya di sini, sosial budayanya, ya belajar bahasa, terutama. Udah bisa bahasa Melayu? Ya, sikit-sikit lah. Udah bisa loh, saya aja nggak bisa nih. Jadi yang kayak apa bahasa yang agak kurang sopan di sini, kebetulan kan bahasa kita mirip. Jadi ada bahasa-bahasa yang di kita lumrah, tapi di sini tidak lumrah, itu yang dianggap tabu. Ya, gitu dianggap tabu, kita ini pelajari lagi. Kalau makanannya sih. Ada perbedaan nggak? Atau di sini karena masak terus jadi ya biasa aja gitu? Makanan ada sih. Ada perbedaan. Rempah-rempah. Iya. Itu. Jadi kalau rempah-rempahan mungkin kita kurang ya. Itu aja sih. Tapi kayaknya yang lainnya juga hampir sama lah ya. Hampir sama kayaknya. Kalau yang saya lihat teman-teman yang lain juga sama kok. Nyaman-nyaman aja. Iya, jadi kalau bisa masak ya kita masak, kalau enggak ya makan. Oke, makan di luar gitu ya. Yang penting hidup lah. Pasti hidup lah. Orang udah dapat beasiswa kok nggak hidup. Lalu apa yang kalian harapkan dari mengenyam pendidikan master di Malaysia ini, Agung? Ya kalau saya berharap bisa membangun relasi di sini ya. Dari luar pendidikan itu yang saya harapkan, membangun relasi di sini. Untuk pendidikannya sendiri mungkin saya bisa menjadi salah satu SDM yang berguna juga. Amin. Maksudnya bagi provinsi terutama ya, karena itu harapan dari pemberi beasiswa gitu, Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur selaku penggagas untuk beasiswa ini melalui LPP. Jadi saya merasa kami nih harus menjadi diaspora NTB. Betul, jadi dimanapun kami juga, ya? Nanti kami tumbuh gitu menjadi ini loh kami anak-anak NTB gitu. Karena banyak orang-orang NTB yang di luar dari NTB sendiri yang berhasil tapi tidak ditahu sama orang NTB. Banyak banget.
Bahkan ada dubes juga dari NTB yang mungkin nggak banyak orang yang tahu kalau beliau itu dari NTB. Dari NTB gitu ya. Iya. Oke. Lalu ada yang ingin disampaikan tidak kalau untuk para pejuang beasiswa master nih ya, yang sama mungkin posisinya seperti kalian waktu selesai S1 kerja tapi passion untuk melanjutkan nih banyak tapi nggak tahu kira-kira harus kemana carinya, mungkin di Pemprovnya belum ada, itu bagaimana? Ya kalau dari saya usaha itu tidak mengkhianati hasil, gitu aja. Jadi siapkan saja syarat-syaratnya, seperti mau berkendara kita harus siapkan SIM dan kemampuan berkendara. Walaupun kendaraannya belum ada. Ya, gitu? walaupun kendaraannya belum ada. Jadi sisanya itu kalau sudah nanti ada uang buat kendaraan ya tinggal jalan aja. Tinggal jalan, betul. Tapi surat-suratnya udah lengkap. Surat-suratnya gitu ya? udah lengkap, terutama bahasa. Terutama bahasa. Bahasa itu nggak bisa disiapkan simsalabim satu malam, nggak bisa. Karena bahasa itu memang kendala nomor satu setiap pemburu beasiswa itu, Mbak. Kendala bahasa khususnya bahasa Inggris mungkin bahasa ya? Inggris, iya. Karena meskipun ini kita ke Malaysia, tetap syaratnya itu bahasa Inggris untuk mendaftar itu. Berapa sih standar muetnya yang harus lolos? Kalau muet itu dicari ketika udah lulus, udah dapat beasiswa ini, beasiswa, mau baru masuk. Ikut tes muet. Tapi kalau untuk mendaftar beasiswa ini nggak perlu. Pakai TOEFL. Pakai TOEFL. 450 ITP. Wow, gitu. tinggi ya 450. Sebenarnya kalau dibandingin dengan beasiswa-beasiswa lain itu yang terendah. Terendah. Oh iya. Kayak LPDP 500. Oke. Kalau LPDP. Iya, ITP 500. Oke, lalu yang terakhir nih, apa yang ingin disampaikan, ucapan terima kasih mungkin kepada Pak Gubernur atau kepada siapa? Istri. Tentu, pasti. Ini ngomong-ngomong si Alfian ini meninggalkan istri dan anak ya demi mengenyam pendidikan. Iya Mbak, malah saya tadi kan sempat ditanya gitu harapannya apa. Kalau saya itu jujur memang selesai S1 tuh memang pengennya studi sampai setinggi-tingginya Mbak. Sampai nggak ada tanpa batasnya gitu ya. Saya bersyukur banget dapat beasiswa ini dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada pemberi beasiswa yang menggagas beasiswa ini Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur melalui lembaga yang dinamakan LPP NTB. Saya sangat bersyukur karena harapan saya dari selesai S2 ini saya bisa menjadi batu loncatan untuk saya menggapai pendidikan yang lebih tinggi setelah ini. Itu harapan saya gitu. Dan pendidikan nggak ada habisnya kan, sampai kita tua mau sekolah lagi, mau sekolah lagi, selalu haus akan ilmu gitu ya. Oke, yang terakhir Agung, ada yang ingin disampaikan? Kalau dari saya ya, karena pendidikan itu nggak ada habisnya. Jadi buat teman-teman yang emang merasa mau untuk melanjutkan, silakan lanjutkan. Sampai setinggi-tingginya, nggak ada batasan. Tapi kadang-kadang kan kita terbentur dengan biaya ya. Iya, biaya itu bisa kita cari. Pertama bisa disiapkan dulu atau mencari sambil sekolah dulu. Ya, informasinya juga mungkin sekarang kan sudah zaman semuanya segala media sosial ya, tersebar. Tinggal kita yang rajin-rajin mengulik-ngulik gitu ya di mana-mana cari info. Perlu effort lebih untuk mendapatkan nggak mungkin datang sendiri kan ya. Waktu itu kalian juga pasti effortnya lebih dong ya untuk mencari informasi ini. Apalagi saya Mbak, memang kan LPDP itu administrasinya jauh lebih ribet Mbak. Rumit ya. Jauh lebih rumit Mbak. Ngurusnya berapa lama itu? Saya berbulan-bulan ngurus dokumennya. Dan itu nggak lolos Mbak. Tapi kan alhamdulillah sekarang alhamdulillah sudah ada karena di sini. Udah nyiapin administrasinya lebih ribet, akhirnya ketemu sama beasiswa NTB ini yang tidak lebih ribet dari itu. Di akhirnya kampung sendiri lagi ya. Udah alhamdulillah semua berkas sudah siap. Itu yang dimaksud sama Agung tadi. Yang penting siapin dulu nih gitu. Nanti kalau udah datang beasiswanya itu tinggal nge-apply doang. Nggak perlu habis waktu untuk ngurusin surat-surat yang lain-lain ya. Sebenarnya itu juga nggak perlu amat kalau memang kita sudah punya senjatanya, tinggal perang gitu istilahnya ya. Benar Mas. Oke, ya silakan. Jadi kalau ada teman-teman yang ngerasa beasiswa tuh enak, gratis, iya. Ternyata, setelah dapat, iya. Tapi sebelum dapat itu perlu banget perjuangan. Nggak ada istilah gratis. Untuk tes bahasa pun minimal bayar sendiri. Minimal yang ITP untuk TOEFL itu 500.000, sekitar 500 ribuan. Dan untuk mencapai skor itu ada dua cara. Pertama, ikut yang prediksi dulu, yang 50 ribuan. Ketika sudah ngerasa cukup mampu, baru ikut yang 500 ribuan. Gitu. Iya. Dan yang kedua adalah memang langsung ikut yang 500 ribuan itu. Gambling itu berarti ya? Gambling banget. Jadi kalau dibilang nggak ada biaya, ada. Semua hal itu pasti ada modal. Saya dapat beasiswa ini itu disiapin juga biaya untuk ini tes. Pakai mic-nya? Mesti disiapin untuk biaya tes muet itu gitu Mbak. Kalau berarti tes muet setelah diterima ini bukan dari Pemprov ya? Enggak.
Dari bayar sendiri? Dari bayar sendiri. Jadi ya benar-benar mesti berani mengorbankan. Jadi kalau sebenarnya gitu. Kalau sama seperti saya juga, karena dulu waktu kuliah S1 juga biaya sendiri, jadi melihat teman-teman yang mendapatkan beasiswa, iya enak banget kuliah gratis, sedangkan gue harus minta duit, kadang harus kerja sendiri, terus dapat uang saku lagi, makin ngiri lagi kan. Tapi ternyata di balik itu perjuangannya juga berdarah-darah ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan mendapatkan pendidikan tanpa batas itu terlaksana, dan kuliahnya juga di Malaysia terlaksana lancar dan bisa kembali lagi ke NTB membawa nama baik dan mengharumkan nama NTB tentunya. Oke, tapi sebelum kita selesai nih, saya punya oleh-oleh nih untuk kalian. Ekor nanti digoreng sendiri di rumah ya. Terima kasih Agung, ceritanya menginspirasi. Terima kasih Alfian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biasanya sih kalau kontennya bagus akan subscribe dengan sendirinya loh. Oke, baik, terima kasih buat perhatiannya. Kamu semua sudah nontonin kita, apa yang kita bicarakan dari awal sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan juga sisi baiknya, gimana caranya mendapatkan beasiswa, gimana caranya menyesuaikan diri dan beradaptasi di lingkungan yang baru. Oke, sekian dari kita bertiga. Wassalamualaikum dan bye-bye. Dah.